Hai, apa kabar? Ya, setelah menggunakan iPhone 13 dan juga Google Pixel 6 ini secara bersamaan lebih kurang 1 bulan, saya itu jadi penasaran kira-kira performa foto dari iPhone 13 dan Pixel 6 ini bagusan yang mana ya? Perbandingan dari kedua HP ini menurut saya ini udah fair karena masing-masing HP ini bukan tipe tertinggi dari masing-masing brand. Jadi contohnya di iPhone itu kan paling tinggi ada di iPhone 13 Pro Max. Dan kalau di Google itu paling tinggi adalah Google Pixel 6 Pro. Dan untuk teknik pengambilan foto pada video kali ini saya lakukan dengan teknik point and shoot. Jadi artinya saya tuh nggak terlalu banyak setting ini itu. Kalau lihat ada objek yang bagus, langsung aja deh dijepret dari si iPhone 13 dan juga Google Pixel 6 ini. Untuk spesifikasi kamera kedua HP ini ada sedikit perbedaan, di mana iPhone masih setia dengan resolusi 12 megapiksel baik di kamera wide dan juga kamera ultra wide. Dan tahun ini sedikit bedanya ada di sensor kamera yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau di Pixel 6 sendiri sih konfigurasinya ini beda ya. Baru kali ini Google ikutan tren kamera beresolusi besar di 50 megapiksel untuk wide dan 12 megapiksel untuk kamera ultra wide. Kalau kalian penasaran dengan Google Pixel 6 atau iPhone 13 ini, kalian bisa beli di marketplace kesayangan kalian. Tapi saya biasanya kalau belanja tuh di Tokopedia, dan sebelum saya belanja di Tokopedia, saya selalu buka aplikasi yang namanya Shopback. Udah tau belum aplikasi Shopback? Itu loh aplikasi yang bisa ngasih banyak cashback tambahan setiap kita belanja di marketplace. Pilihan marketplace-nya juga banyak kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Zalora, Tiket.com, dan masih banyak lagi. Dari awal saya pakai cashback, saldo saya nih, liatin, udah segini nih. Lumayan banget kan? Jadi biasakan sebelum belanja online, selalu mulai dari Shopback. Dan cara pakainya nanti deh saya ceritakan lebih lanjut. Sekarang kita langsung aja mulai perbandingan foto dan video dari iPhone 13 dan juga Google Pixel 6. Oke, compare di foto pertama ini dengan scene yang ringan-ringan aja. Di skenario gedung McD ini tantangannya adalah dari sisi dynamic range, di mana kedua HP harus bisa ngejaga shadow dan highlight agar terlihat tetap bagus. Kualitas foto keduanya bisa dibilang sama-sama bagus dan sama-sama punya dynamic range yang luas. Hanya saja hasil foto dari Pixel 6 punya detail yang lebih oke. Coba kalian lihat bagian kanan bawah foto itu di bagian paving block. Kelihatan di Pixel 6 masih kelihatan jelas teksturnya. Terlihat juga di gambar kedua ini nih, hasil gambar Pixel 6 lebih oke secara dynamic range yang bisa dibilang sedikit lebih lebar dibandingkan iPhone 13. Kalian bisa lihat di bagian pohon dan juga pintu mobil yang shadow-nya bisa diangkat lebih bagus di Pixel 6. Ayo next, di kondisi yang masih sama, kita coba tes gimana kedua HP ini nampilin skin tone wajah manusia dan juga objek di sekitarnya. Untuk keakuratan dalam nampilin warna kulit manusia, sebenarnya lebih natural dan mendekati warna kulit asli saya tuh ada di Pixel 6 ya. Tapi kalau secara overall hasil foto, iPhone 13 tuh kelihatan lebih eye-catching aja gitu, eye-pleasing lah. Dan bisa bikin fotonya tuh kelihatan lebih hidup. Tapi beda ceritanya nih kalau udah menggunakan portrait mode. Secara warna, detail, dan overall, itu foto Pixel 6 hasilnya saya akui lebih bagus di mana skin tone-nya tuh lebih tepat. Detail di bagian wajah lebih kelihatan jelas dan kelihatan lebih natural aja. Sementara kalau dibandingin dengan tingkat kerapihan bokeh, ini rasanya udah sama-sama rapi ya. Dan bisa dibilang terbaik lah yang pernah saya temui. Bokeh yang dihasilin tuh rapi, halus, dan hampir nggak ada celah. Oke, lanjut nih. Kita foto selfie di tengah siang bolong. Kalau kalian suka selfie yang mana nih? Point of view keduanya ini beda ya, dimana untuk Pixel 6 punya viewing angle yang lebih besar ketimbang iPhone 13. Lebih lebar maksudnya. Dan lagi-lagi untuk warna kulit manusia ini lebih akurat si Pixel 6. Cuman emang processing dari iPhone 13 ini lebih ngasih sentuhan foto yang lebih enak dilihat, dan kalau mau diposting di media sosial kayaknya lebih siap si iPhone 13. Oh ya, ngomong-ngomong aplikasi Shopback tadi, saya mau kasih tahu nih cara pakainya. Pertama, kalian download dulu melalui link yang udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalau udah ke-download aplikasi Shopback-nya, tinggal buka aja si aplikasinya. Terus nanti di dalam aplikasi Shopback ini bakal banyak marketplace favorit kalian. Nah, nanti di sini kalian bakal kelihatan tuh ada keterangan ketentuan dari cashback-nya. Udah gitu pilih deh continue to app. Setelah aplikasi marketplace-nya kebuka, ya udah kalian bisa belanja kayak biasa aja ya. Dan nanti saldo cashback-nya tuh bakal langsung masuk ke saldo akun Shopback kalian setelah transaksinya terverifikasi. Nah, dari saldo cashback yang udah kekumpul ini, kalian bisa beli pulsa misalnya itu cuman minimal 25.000 aja, atau kalian bisa langsung transfer ke rekening kalian dengan saldo yang kecil banget, minimal di 50.000. So, kalau mau belanja online ya harus mulai dari Shopback karena nggak ada ruginya kan? Oke, balik lagi ke videonya. Sekarang kita cobain foto yang ada unsur nature-nya gitu ya, dimana saya coba main-main ke taman. Di skenario yang simple begini, kelihatannya tone warna yang dihasilin dari kedua HP ini hanya beda dari pewarnaannya aja ya.
dimana iPhone 13 tuh cenderung lebih warm dan Pixel ini lebih natural. Untuk dynamic range juga bisa dibilang mirip-mirip aja ya, tapi menurut saya si Pixel 6 ini unggul sedikit lebih luas dibandingkan dengan iPhone 13 yang bisa ngangkat highlight serta shadow yang lebih bagus, tapi perbedaannya nggak begitu signifikan kok. Keunggulan mutlak dari Pixel ini ada di segi fitur dual exposure, jadi dimana kita tuh bisa ngeset atau ngatur shadow tapi nggak mengganggu highlight yang udah ada. Jadi shadownya tuh bisa keangkat, tapi highlightnya jadi nggak hancur. Kalian bisa lihat sekarang perbandingannya setelah saya set ulang shadow dari Pixel 6 ini, di mana detil bagian yang lebih gelap seperti bebatuan dan juga pohon sebelah kanan itu jadi lebih bagus dan lebih keangkat di Pixel 6. Masih di lokasi yang sama, dengan menggunakan kamera utama di sini kelihatan ya kalau dynamic range dari Pixel 6 tuh emang lebih luas dibandingkan iPhone 13. Kalian bisa lihat di sisi kiri, di mana bebatuan pada Pixel 6 bisa terangkat shadow-nya lebih baik, sehingga bisa ngasilin gambar yang lebih detail dibandingkan iPhone 13. Hal yang sama ternyata berlaku di kamera ultrawide. Untuk kualitas kamera ultrawide keduanya bisa saya bilang sama-sama oke, karena punya warna yang sama dengan kamera utamanya. Cuman, emang hasil foto di Pixel 6 ini punya dynamic range yang lebih luas ketimbang iPhone 13. Lanjut nggak nih perbandingannya? Sampai di sini tuh jujur saya takut dibully sama fansnya Apple. Karena ternyata kebanyakan fotonya itu masih bagusan si Pixel 6. Dan kalau sampai di sini, menurut kalian bagusan mana nih? Pixel 6 atau iPhone 13? Dan ya udah deh, yuk kita lanjut aja perbandingan fotonya. Yuk di skenario berikutnya, ini saya ambil beberapa foto bunga yang lagi-lagi secara overall tuh kelihatan bedanya di tone warnanya ya. Dan ya seperti biasa, ini iPhone 13 terlihat lebih warm. Untuk hasil foto ini jujur di luar ekspektasi saya. Ternyata kelihatan cukup signifikan bedanya ya. Kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, hasil foto di Pixel 6 tuh bisa nampilin gambar yang lebih tajam di 3 foto bunga yang saya lakukan, dan juga punya tingkat bokeh yang lebih rapih serta halus. Terakhir nih untuk skenario foto di kondisi low light. Udah bisa nebak belum siapa yang hasil fotonya lebih bagus? Nah, di foto pertama yang kondisi pencahayaannya ini belum gelap-gelap amat, di foto ini kelihatan ya perbedaan hampir ya sama aja terletak pada tone warnanya. Di iPhone 13 tuh kelihatan lebih warm. Pada bagian skin tone ini, sekali ini tuh nggak kelihatan terlalu beda ya. Dari hasil foto ini yang sedikit mengganggu adalah munculnya titik-titik lens flare pada foto iPhone 13. Dan kalian bisa lihat tuh di 3 titik di baju saya. Berikutnya nih, di foto yang pencahayaannya lebih gelap lagi. Secara detail foto, keduanya udah mulai sedikit menurun ya, dan udah mulai timbul noise di sana-sini. Tapi secara garis besar, itu foto dari Pixel 6 terlihat lebih detail ya. Kalian bisa lihat di banner Excel yang di sebelah kiri. Bagian-bagian yang gelap juga masih bisa ke-expose dengan cukup baik di Pixel 6. Sementara untuk hasil foto di iPhone 13, permasalahan lens flare ini malah makin parah. Coba kalian lihat tuh, titik-titiknya makin banyak aja. Ini kayaknya iPhone harus belajar atau kerja sama dengan pembuat lensa kayak Zeiss, Leica, dan lain-lain ya, supaya hasil foto dari iPhone 13 ini bisa lebih optimal lagi. Terus untuk foto menggunakan kamera ultrawide di kondisi malam hari sih hasilnya menurun drastis ya kalau dibandingkan dengan yang siang tadi. Tingkat ketajaman fotonya menurun dan hadirnya noise itu mulai banyak. Tapi untuk keseluruhan, lagi-lagi hasil foto Pixel 6 tuh lebih bisa menampilkan gambar yang lebih bagus dan lebih terang. Terakhir ini fotonya di kondisi super gelap. Nah, fitur night shade di Google Pixel ini belum ada lawan sih menurut saya. Ini fotonya diambil di kondisi yang benar-benar gelap, di mana sumber pencahayaan tuh hanya ada dari lampu rumah di posisi saya berdiri. Hasilnya bisa dilihat, foto dari Pixel 6 bisa nampilin gambar yang lebih terang, lebih tajam, dan juga lebih minim noise. Oke, terakhir nih kita tes untuk kemampuan merekam video. Keduanya sama-sama bisa ngerekam di resolusi maksimal 4K 60fps untuk kamera belakang. Secara garis besar, perbedaan hasil perekaman terlihat jelas ada di output yang berbeda ya. Maksudnya gini, di sini bisa kelihatan untuk warna di iPhone 13 tuh lebih flat ketimbang di Pixel 6 yang kelihatan saturated. Hal ini bagus ya kalau setelah ngerekam kalian mau lakukan editing lagi. Jadi hasil rekaman di iPhone 13 tuh bakal bisa lebih leluasa untuk diedit jika dibandingkan di Pixel 6. Tapi kalau output yang diinginkan adalah langsung diposting di media sosial, hasil video di Pixel 6 nih lebih rekomen. Untuk tingkat kestabilan dan smoothness, akhirnya video Pixel ini bisa juga nyaingin kemampuan iPhone yang udah terkenal sangat bagus untuk urusan perekaman video. Sementara untuk dynamic range, ini di bagian video kayaknya kebalik ya. Justru hasil dari iPhone 13 tuh punya dynamic range yang lebih lebar dibandingkan di Pixel 6. Padahal kalau dibandingkan di bagian foto tadi kan lebih bagusan yang Pixel 6. Frame rate berapa ya? Ini kayaknya dari Pixel 4 juga saya udah nemuin kayak gini.
Kalau di iPhone ada, ini iPhone saya setting di 4K 60 fps ya. Jadi nanti bisa kelihatan si kualitasnya seperti apa gitu. Nanti kalau yang Pixel saya coba tulis aja di bawah dia punya resolusi berapa ya. Saya juga nggak tahu soalnya nih, nggak ada settingannya. Terus stabilisasinya kelihatannya sih lebih stabil lebih stabil iPhone ya kalau untuk kamera depan. Right, untuk warna bisa dilihat sendiri lebih bagus yang mana, lebih natural yang mana. Ini kalau melawan cahaya matahari seperti ini, yang agak terang maksudnya, matahari dari sana. Alright. So, setelah kalian nonton perbandingan foto dan video dari Google Pixel 6 dan juga iPhone 13 ini, menurut kalian bagusan yang mana foto dan videonya? Google Pixel 6 atau iPhone 13? Coba deh tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah, saya tungguin nih. Udah ditulis? Nah, kalau udah ditulis, kalian tuh akhirnya mau beli yang mana nih? iPhone 13 atau Google Pixel 6? Emang sih secara harga kedua HP ini cukup mahal. Nah, makanya pakai aplikasi yang namanya Shopback, karena itu bakal ngasih banyak cashback buat kalian. Apalagi di September sampai Desember ini ada yang namanya Shopback Shopfest. Jadi, pastiin kalau belanja di setiap tanggal kembar tuh buka dulu aplikasi Shopback-nya sebelum belanja. Dan Shopback Shopfest ini adalah festival belanja tahunannya Shopback yang tahun ini temanya adalah Orkestra alias Obral Cashback Extra. Karena di tanggal-tanggal kembar kayak 99, 10-10, 11-11, dan 12-12 bakalan ada tambahan cashback yang lebih besar, misi belanja berhadiah, branded flash sale, dan masih banyak voucher serta promo menarik lainnya. So, ya ingetin, sebelum belanja online harus mulai dari Shopback. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye. Pixel 6, iPhone 13? Yang mana?